الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام أبو حامد محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، وأما أهل العلم فلأنهم قد دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hadis yang berikutnya yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 3 hadis yang dalam 3 hadis itu menceritakan tentang pentingnya ilmu dan ulama. Hadis pertama yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar itu adalah ulama sebagai pewaris para nabi. Yang kedua, orang yang paling utama itu dalam perspektif kenabian adalah orang beriman yang alim atau yang berilmu. Hadis ketiga menginformasikan kepada kita iman itu buahnya adalah ilmu. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih tentang hadis yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukhtasarnya, yang hadis ini sama dengan hadis yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqrabun nasi, aqrabu itu dari kata qurba yang artinya dekat. Kemudian muncul kata qaribun, artinya yang dekat. Lalu kemudian kata qaribun itu ditafdilkan, maka menjadi isim tafdil kalau kita belajar tata bahasa Arab. Aqrabu artinya yang paling dekat. Kalau dekat qaribun, kalau paling dekat aqrabu. Sama dengan kabirun, besar. Yang maha besar akbar. Shaghirun asghar. Sama di sini. Qaribun aqrab. Aqrabun nasi kalau dibaca diartikan itu adalah dari an-nas dulu, manusia yang paling dekat. Diartikannya gitu. Manusia yang paling dekat min darajatin nubuwah, kepada derajat kenabian itu
informasi dari Rasul. Siapa? Yang pertama ahlul ilmi. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat. Ilmu tentang agama Islam. Ilmu agama Islam itu tentang apa? Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis-hadis Nabi, dan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi. Yang di dalamnya ada fikih, ada tauhid dan semua. Itu disebut ilmu syariat. Yang kedua, wa ahlul jihad, yang dekat atau paling dekat kepada derajat kenabian itu adalah ahlul jihad. Itu orang yang berjihad. Jadi dari hadis ini disimpulkan ada dua kelompok yang paling dekat kepada kenabian itu. Yang pertama yang berilmu, yaitu ulama. Yang kedua mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahlul ilmi wa ahlul jihad lebih dekat kepada derajat kenabian? Dalam hadis ini diberikan informasi alasannya. Jadi hadis ini memberikan informasi. Ini bagusnya struktur kalimat hadis ini. Setelah diberikan pernyataan, lalu dijelaskan mengapa. Maka jawabannya adalah amma ahlul ilmi, sementara orang yang berilmu itu fali annahum, karena mereka qad dallu, sungguh telah menunjukkan. Dallu itu menunjukkan, petunjuk disebut dengan dalil. Jadi kata dalil itu diambil dari kata dalla. Orang yang menunjuki namanya dalil, lalu menjadi dalil, petunjuk. Maka orang sering nanya, ente ngomong ini dalil di mana? Maksudnya petunjuk yang mengarah kepada kalimat itu dasarnya apa? Itu dalil. Oh, dalilnya Quran, ini ayatnya. Dalilnya hadis, dalilnya adalah pemikiran akal misalnya. Apakah akal bisa jadi dalil? Bisa. Menunjukkan kemana dan siapa? Karena para ulama itu sungguh telah mengarahkan, telah menunjukkan an-nasa, manusia, kemana? Ala ma ja'at bihir rusul, kepada yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh para rasul itu apa? Syariat. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu isinya terkait dengan aturan-aturan hukum. Mana yang baik, mana yang buruk, yang harus kita laksanakan, mana yang tidak. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, itu diatur. Itu yang dibawa oleh para rasul. Yang tahu adalah para ulama, yang menunjukkan kita kepada hal tersebut adalah para ulama. Para rasul membawa apa lagi? Aturan akhlak. Gimana kalau kita terkena musibah? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus menyalahkan Allah? Itu diajarkan di dalam syariat akhlaknya. Maka muncullah konsep sabar, konsep syukur. Lalu gimana kalau seandainya kita mendapatkan kenikmatan? Disuruh bersyukur. Itu ajaran. Yang tahu siapa? Para ulama. Karena para ulama itu nanti bisa kita katakan mereka ini menjadi tongkat estafet para nabi dan rasul. Ini para ulama. Maka kedudukannya tinggi. Kenapa? Karena mereka ini menunjukkan apa yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa para rasul tadi
aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah dan panduan-panduan moral dan akhlak untuk kebaikan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Yang berikutnya, kenapa ahlul jihad termasuk orang yang paling dekat kepada derajat kenabian? Maka jawabannya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ahlul jihadi, sementara orang yang berjihad itu, nah jihad ini bisa dimaknai dua. Ada yang disebut dengan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ada yang disebut dengan jihad dalam makna kita, yaitu perang. Yang berat itu terkait dengan kita. Kalau orang mati syahid lalu langsung dikuburkan, itu yang jihad di dalam peperangan. Tapi jihad mati syahid dalam kaitan dengan misalnya kena bangunan, tenggelam di lautan, atau perempuan melahirkan anaknya meninggal, itu syahid. Tetapi tidak sama keutamaannya dengan orang yang mati di dalam jihad peperangan. Yang dimaksud di sini adalah bukan jihad nafs, tapi apa? Fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Mereka itu berjihad, jahadu, berperang. Dengan apa? Bi asyafihim. Kata asyaf ini adalah jamak dari sayfun. Sayfun artinya apa? Pedang. Jamaknya asyaf. Dengan pedang-pedang mereka ala ma ja'at bihir rusul, untuk menjaga syariat-syariat yang diturunkan dibawa oleh para rasul. Maka keduanya penting tuh. Dan ini dianggap paling dekat kepada derajat kenabian. Kalau dihubungkan antara kenabian dengan para ulama dan mujahidin, maka kita bisa simpulkan para ulama ini yang meneruskan menjaga risalah. Kalau tidak ada ulama, bingung kita gimana caranya sholat. Kita tidak ngerti bagaimana caranya kita keluarin zakat. Kita tidak mengerti bagaimana membeli kurban. Itu diajarkan para ulama. Yang mereka itu adalah melanjutkan fungsi utama kenabian. Apa? Menyampaikan ajaran Allah, mengarahkan manusia mengikuti ajaran Allah, dan mengarahkan gimana caranya hidup sesuai dengan keinginan Allah. Itu para nabi. Kita yang para ulama itu melanjutkan itu. Nah, sementara yang berjihad menjaganya supaya atau menegakkan, membela kebenaran syariat itu dengan apa? Berjuang melawan kebatilan, kesyirikan, kezaliman, dan segala hal yang menghalangi tegaknya agama Allah. Itu al-mujahidin. Karena itulah maka keduanya ini, kata Nabi, yang paling dekat kepada derajat kenabian. Kalau para ulama itu pewaris para nabi, kaum mujahidin pembela ajaran-ajaran nabi. Itu yang pertama hadisnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu aminullahi fil ardi. Kata Nabi, al-alim itu isim fa'il dari alima. Alima ya'lamu fahuwa alim, orangnya alim. Siapa itu? Apa artinya alim? Orang yang berilmu, jamaknya al-alimun atau al-ulama. Itu jamaknya. Alim jamaknya alimun atau ulama. Siapa yang disebut dengan alim atau ulama? Mereka yang pertama yang takut kepada Allah, ulama.
Karena banyak orang berilmu tapi nggak takut sama Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pakai innama itu dalam bahasa namanya ada hasrin, pembatasan. Tidak ada yang lain kecuali itu. Innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah al-ulama, hanya para ulama tuh. Jadi di situ namanya pembatasan. Sama dengan la ilaha illallah. Itu sama tuh dengan innama. Kalau belajar bahasa Arab, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita balikan lal khashi ilallah illal ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama. Sama tuh. Redaksinya beda tapi maknanya sama. Itu namanya ada khasrin. Sedikit-sedikit kita informasikan nahunya supaya kita ngerti. Yang dimaksud al-alim di sini adalah mereka yang berilmu, menguasai ilmu syariat. Apa? Quran, hadis, fikih, dan seterusnya. Dia tampak. Dia ngerti fikihnya, tentu dia harus ngerti Quran dan hadis. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Bukan cuma sekedar di mulut, bukan cuma sekedar wacana, bukan cuma sekedar isu yang didiskusikan, tapi diamalkan. Yang ketiga, takut kepada Allah, akhlaknya bagus tuh. Yang dimaksud takut kepada Allah, dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi setiap tindakannya itu terkontrol. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, maka hidupnya terkontrol. Makanya Imam Al-Ghazali pernah cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sewaktu-waktu kita akan sampai dalam cerita itu, tapi saya ceritakan lebih awal. Imam Al-Ghazali itu menceritakan tentang seorang ulama sufi namanya Junaid Al-Baghdadi. Berarti dari Baghdad, Irak. Junaid Al-Baghdadi ini punya banyak santri, banyak murid. Tapi di antara santri dan murid itu, kata Imam Al-Ghazali, ada satu yang sangat diperhatikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang ini membuat kecemburuan para santri yang lain. Lalu mereka kemudian bercerita sesama mereka, desas-desus itu sampai ke telinga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lalu kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi bikinlah satu rekayasa. Dikumpulkan semua santrinya di satu aula. Fi qa'atil ijtima', di aula pertemuan. Setelah dikumpulkan, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalian hari ini saya perintahkan untuk membeli masing-masing satu ekor ayam di pasar. Setelah terbeli ayam itu, kalian sembelih ayam itu di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu perintah dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Santri ini pun kemudian pergi semua ke pasar. Masing-masing beli ayam. Setelah dapat ayam itu, masing-masing mencari. Ada yang pergi ke lautan, ke pantai. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, dia sembelih itu ayam. Ada yang pergi ke hutan, masuk ke dalam hutan, sepi, nggak ada orang, dia sembelih ayam itu. Ada yang masuk ke rumahnya, pulang. Masuk ke dalam rumahnya, lalu masuk ke dalam kamar, dia kunci. Nggak ada orang, sembelih. Semuanya menjalankan perintah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ngumpullah, melaporlah kepada Junaid Al-Baghdadi bahwa mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Cuma satu orang yang ngelakuin itu, Pak. Siapa? Yang dicintai, diperhatikan lebih oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak lakukan perintahku? Kata Junaid Al-Baghdadi. Apa kata santri itu? Pak Kiai, apa yang Pak Kiai perintahkan sudah saya jalankan. Pak Kiai perintahkan saya ke pasar, saya ke pasar. Pak Kiai perintahkan saya beli ayam, saya beli ayam.
Tapi pas Pak Kiai perintahkan saya untuk menyembelih di tempat yang tidak diketahui siapapun, saya cari tempat itu, nggak ada saya ketemui. Dimanapun tempat, ketika saya akan nyembelih, saya merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat saya, maka nggak jadi saya sembelih. Junaid al-Baghdadi tersenyum. Dia bilang, kalian tahu kenapa saya lebih memperhatikan dia ketimbang kalian? Karena sifat muraqabahnya terlalu tinggi. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya yang dia lakukan semuanya kebaikan. Kenapa? Dimanapun dia rasa ada Allah. Maka nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin dia manipulasi, nggak mungkin dia korupsi. Tuh, muraqabah. Nah, yang dimaksud ulama di sini selain punya ilmu, jalankan ilmunya, dia juga punya rasa takut kepada Allah. Dimanapun dia berada, nggak berani dia ngapa-ngapain, Pak. Itu alim. Yang dimaksud di sini adalah alim yang seperti itu. Aminullah. Orang alim itu adalah amin. Amin itu dari kata amanah. Amanah itu maknanya banyak. Bisa artinya memberikan keamanan, aman. Yang di sini maksudnya orang yang terpercaya, dipercayai. Amin, dipercayai. Diberikan amanah. Berarti dipercayai itu. Makanya Rasul pernah dapat gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya, diberikan amanah, dijalankan. Itu Rasulullah. Jujur, nggak pernah manipulasi, nggak pernah korupsi terhadap setiap yang diberikan amanah kepadanya. Yang sekarang jarang kita temukan lagi orang-orang yang amin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah. Kata Nabi, aminullah. Adalah orang yang dipercaya oleh Allah, orang yang diberikan amanat kepada Allah. Karena dia diberikan amanat, pertanyaannya amanah apa yang Allah berikan kepada ulama? Tentu amanah yang diberikan Allah kepada para ulama itu adalah menjaga apa yang menjadi legasi warisan dari Rasulullah, yaitu Quran dan Sunnah. Yang Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abad. Kalian enggak akan pernah sesat. Apa? Al-Qur'an wa sunnah. Quran dan sunnahku. Ini yang dijaga para ulama nih. Makanya kalau ulamanya enggak amanah, maka ayat-ayat Quran digunakan untuk memenuhi kepentingan dia. Ada datang bawa 1 miliar. Gempong. Ustadz, tolong berikan fatwa bahwa ini program ini adalah program yang halal. Kira-kira kalau ulamanya amanah dan itu jelas halal, ditolak nggak? Tolak. Tapi kalau ulamanya tidak amanah, yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dibuat halal. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya. Dia bisa memainkan dalil. Maka yang seperti itu disebut dengan ulama ussu, ulama jahat. Nanti dibahas oleh Imam Al-Ghazali nih dikit lagi. Ada dua model ulama. Ulama ussu'i wa ulama ul-akhirah. Ulama jahat, ulama dunia, yang kedua ulama akhirat. Nanti kita akan jelaskan pada saat pembahasannya. Maka yang diberikan Allah amanat kepada para ulama itu adalah apa? Pertama adalah menjaga wahyu Quran dan Sunnah dari penyimpangan-penyimpangan. Itu satu. Kenapa? Karena mereka tahu. Yang kedua, amanahnya adalah membimbing umat supaya bisa memahami agama dengan benar. Makanya para ulama harus ngerti ilmunya. Kalau tidak ngerti ilmunya, jangan mengajarkan dulu, nanti bisa tersesat. Harus paham apa dalilnya, apa maknanya, apa interpretasinya. Nah, karena itu maka di sini bisa kita simpulkan, ulama itu posisinya agung di sisi Allah. Orang yang diberikan jabatan berarti orang yang agung tuh. Saya jadi presiden, Pak. Lalu saya berikan amanah kepada Anda sebagai menteri, berarti Anda mulia tuh.
Kenapa? Karena Anda dipercaya. Tidak banyak orang yang dipercaya itu. Ini Allah yang memiliki langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Berikan amanah kepada siapa? Ulama, untuk jaga wahyunya, menyebarkan wahyunya, mengarahkan hamba-hambanya supaya melakukan kebaikan sesuai dengan keinginan Allah. Kira-kira mulia enggak orang itu? Mulia. Makanya kalau ulama lalu menyimpangkan ilmunya, azabnya pedih. Yang pertama kali diazab di akhirat itu adalah orang berilmu yang tidak ngamalin ilmunya. Alimun, ada tuh, cuma saya lupa syairnya itu. Ada di dalam kitab apa saya lupa itu. Dulu sering saya ingat itu. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak ngamalin ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab, kalau tidak salah yang dikarang kitab itu oleh Ibnu Ruslan. Saya lupa itu nama kitab itu. Karena udah lama kitab itu, dari saya masih kecil itu. Fil ardi, di bumi. Kenapa disebutkan bumi? Ini mengatakan bahwa para ulama tugasnya real di bumi ini, jelas. Kenapa bumi? Karena bumi tempat kumpulnya manusia, makhluk hidup. Maka para ulama ketika menjadi kepercayaan Allah di muka bumi ini, maksudnya Anda di bumi, jangan bikin kerusakan, arahkan orang kepada kebaikan tuh. Itu maksudnya. Nah, itu hadis yang keberapa itu? Yang kedua. Dan hadis ini kata para ulama, hadis itu sanadnya dhaif. Apa itu dhaif? Berada di bawah hasan. Jadi dalam ilmu hadis itu kategori hadis ada 3, sahih, hasan, dhaif. Kalau sahih diamalkan, hasan masih bisa diamalkan. Kalau dhaif, para ulama ikhtilaf. Kalau itu terkait dengan amalan-amalan keutamaan, boleh. Tapi kalau terkait dengan akidah dan keyakinan, tidak boleh. Itu maksudnya. Tetapi ini amalan, informasi, maknanya sahih. Maka ini dianggap bisa digunakan. Kenapa maknanya sahih? Karena ulama itu memang Allah percaya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah. Itu maknanya sahih. Meskipun perawinya dianggap lemah, tapi kalau maknanya sahih masih bisa dipakai dan digunakan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah berkata, qala yaqulu qawlan, berkata. Tapi kalau saya baca qala yaqilu qailulatan, artinya apa? Pertama saya bilang qala yaqulu qawlan, berkata. Qala yaqilu qailulatan, makan. Itu akala yaqulu aklan. Ada yang tahu? Tidur siang. Kalau saya bilang qala yaqilu qailulatan, tidur siang sebelum zuhur tidur, itu sunnah. Qailulah itu dari qala, makanya bacanya jangan sampai salah. Jangan bilang qala yaqilu, itu tidur siang. Tapi karena ini kan enggak ada barisnya. Qala alaihi salatu wassalam, kalau kita artikan Rasul tidur siang kan enggak mungkin kan? Tapi yang dimaksud di sini adalah Rasul berkata. Apa perkataan Rasul? Tasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u thummal ulama'u thumma syuhada'u. Tasfa itu artinya memberikan syafaat. Syafaat, yasfa. Isfa lana, berikan pertolongan. Syafaat. Syafaat itu pertolongan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Tasfa'u yaumal qiyamati
yang bisa memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat nanti. Siapa? Pertama, al-anbiya, para nabi. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu jumlah nabi banyak. Berapa jumlah nabi? Berapa? Hah? Berapa? 114.000. Artinya banyak lah. Kalau Rasul 313. Yang disebutkan Quran 25. Nah, para nabi dan rasul ini itu punya otoritas memberikan syafaat. Itu satu. Kedua siapa? Al-ulama, ulama. Yang ketiga, summa syuhada, orang yang mati syahid. Yang mati syahid di sini nanti ikhtilaf. Apakah syahid fid dunya, syahid fil akhirah? Ikhtilaf, nanti kita jelaskan. Apa itu syafaat? Pertolongan di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat disebut? Karena hari yang paling dahsyat itu hari kiamat. Pada saat ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, maka semua yang ada di dunia ini, makhluk itu semuanya mati. Satu tempat. Hancur dunia, semuanya mati. Berhenti beberapa tahun. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua. Ditiup. Semua yang mati hidup. Dari zaman Nabi Adam sampai pada hari kiamat yang mati itu semuanya dibangkitkan. Maka disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan. Setelah mereka dibangkitkan, mereka dikumpulkan. Yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Kemana? Fil mahsyar, di tempat perkumpulan mahsyar. Dalam keadaan apa? Uryan, tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, matahari seakan-akan seperti sejengkal. Sejengkal, Pak. Kita matahari enggak sejengkal aja, panasnya minta ampun. Sejengkal. Keringetan semua. Bayangkan. Kata Nabi, pada saat itu ada 7 kelompok yang dapat naungan dari Allah. Nah, salah satunya adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Pokoknya kalau ada apapun di masjid dia datang, dibersihkan masjid. Tapi ingat, karena Allah, bukan karena laisatil ujrah. Kalau karena uang itu dia kerja. Tapi karena Allah, maka orang itu adalah ketika pada saat yaumul mahsyar, maka dia akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid jangan anggap enteng, Pak. Kalau kita ngabdi di masjid, jangan cari uang di masjid. Insya Allah akan dibuka di keran-keran rezeki lain tempat lain. Jadi sih nyari barokahnya. Itu maksud saya, nyari barokahnya. Nah, pada saat itu kita butuh syafaat, pertolongan. Pertama apa? Supaya dipercepat hisabnya, perhitungan. Kenapa? Terlalu lama nunggu di mahsyar itu menderita. Maka perlu dihisab, cepatlah. Nanti yang punya otoritas untuk mempercepat hisab itu disebut dengan syafaat uzma, yaitu Rasulullah SAW. Cuma Rasul yang punya, para nabi enggak. Nah, siapa yang bisa memberikan syafaat itu? Yang pertama adalah para nabi. Kepada siapa syafaat para nabi itu diberikan? Kepada umatnya. Umatnya. Jadi Nabi Adam, Nabi umatnya diberikan syafaat. Tetapi syafaat yang terbesar yang disebut dengan syafaat uzma hanya diberikan kepada siapa tuh? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ulama. Karena ulama ini pewaris para nabi, posisinya penting, perjuangannya berat.
maka Allah berikan otoritas. Anda bisa memberikan syafaat. Berapa? Terserah dari orang itu. Keluarganya, murid-muridnya, dan lainnya itu bisa diberikan syafaat. Nanti kita akan lihat syafaatnya yang gimana. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid. Mereka ini karena mempertahankan agama Allah, jihad fisabilillah, terutama yang ikut perang pada zaman Nabi, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lain, mati syahid, mereka punya hak untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Min ahli baiti, kepada keluarganya yang beriman. Nabi pernah mengatakan, yasfa'us syahidu fi sab'ina min ahli baiti. Orang yang mati syahid diberi hak oleh Allah dengan izin Allah memberikan syafaat kepada 70 orang. Makanya enak tuh orang yang mati syahid perang. Kenapa? Karena dia punya hak memberikan syafaat buat 70 keluarganya. Enak banget itu. Kalau keluarga kita kan banyak nih. Kita berikan syafaat pada kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, dan semuanya. Menantu gak dikasih menantu. Kenapa? Bikin repot aja. Jadi sebaik ada 70. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa syafaatnya? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Yang pertama kita bahas tentang para nabi. Seperti apa syafaat mereka, terutama Rasulullah. Yang pertama, para nabi itu bisa memberikan syafaat, orang itu bisa keluar dari neraka. Berarti udah disiksa dulu tuh. Setelah itu mereka minta sama Allah agar dikeluarkan dari neraka. Bisa terjadi? Nggak bisa, karena itu semua dengan izin Allah. Allah memasukkan hamba-hambanya ke neraka, memasukkan ke dalam surga, itu otoritas Allah. Kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa mendebat, itu otoritas Allah. Makanya yang kita cari itu adalah keriduan Allah. Dengan apa? Jalankan apa yang jadi perintah Allah, dan jangan anggap amalan Anda bisa memasukkan Anda ke surga. Yang berpikir itu. Kenapa? Karena nggak pantas amalan kita bisa mendapatkan surga. Nggak bisa membeli surga dengan amalan, tapi membeli surga dengan rahmat dan keriduan Allah. Makanya kita minta apa? Nas'aluka ridhoka keriduan. Kalau Allah ridho, pasti akan dimasukkan dalam surga. Untuk mendapat ridho Allah, jalankan apa yang jadi perintah Allah, karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau kita bersedekah karena Allah, bukan karena supaya dipuji orang lain. Ada yang bersedekah, tulis Abdullah ya, hamba Allah. Kan begitu. Pada disebutkan hamba Allah, dia bilang teman, itu tahu hamba Allah itu siapa? Aneh itu. Bukan sama aja kan. Akhirnya bukan karena Allah. Lebih bagus sebut aja namanya siapa. Tapi tetap karena Allah. Jangan karena itu maksud saya begitu. Jadi tetap hati kita ini disetting supaya ikhlas karena Allah. Kenapa? Untuk dapat keriduannya. Jadi jangan anggap amalan-amalan kita bisa buat kita masuk surga. Kan pernah sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau ya Rasul tidak akan masuk surga dengan amalan. Termasuk saya. Illa anta gamadallahu birahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada aku. Jadi jangan menjadikan sandaran. Beramal wajib kita laksanakan, tapi jangan berpikir amalan kita membuat kita aneh pasti masuk surga ini. Tahajud nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah lepas. Ana yakin ana masuk surga. Jangan Pak. Kita minta keriduan Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Nah, para nabi itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Yang ada di dalam neraka bisa keluar, masukkan ke dalam surga, atau dinaikkan derajatnya di surga. Kalau surganya surga biasa, jadi surga eksekutif.
Mana yang lebih enak? Kelas ekonomi atau kelas eksekutif? Pernah naik kelas eksekutif? Kelas eksekutif. Artinya apa? Pelayanannya, fasilitasnya lebih. Mana yang lebih enak? Hotel bintang 1 atau bintang 7? Bintang 7 ya itu minum apa? Obat. Bintang 5. Yang enak bintang 5 kan? Fasilitasnya sama. Nah, para nabi ini nanti bisa memberikan syafaat, naikin tingkatan kita, Pak. Termasuk Rasulullah. Bagaimana para ulama? Para ulama itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah supaya diringankan siksa. Siksanya berat, kasih ringan ya Allah, ringan. Atau kalau dia masuk surga, orang itu bisa diberikan syafaat, tingkatkan derajatnya di surga. Itu para ulama. Bagaimana para syuhada? Para syuhada itu syafaatnya sekali lagi hanya 70 orang dan berada di bawah tingkatan syafaat Nabi. Tapi syafaat bentuk apapun itu bisa memberikan manfaat. Termasuk syafaat Al-Quran. Makanya kalau kita ingin dapat syafaat Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan ngamalin isi Al-Quran. Kalau Al-Quran memberikan syafaat sebelum masuk neraka. Kalau Nabi, pas Anda masuk ke dalam neraka, bisa diselamatin. Syafaat Rasulullah. Tapi Al-Quran, sebelum Anda masuk ke dalam neraka, Al-Quran sudah nyelamatin. Apa dia bilang sama Allah? Ya Allah, saya tidak ikhlas kalau orang ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Di dalam diri dia ada saya. Al-Quran. Maka dia dibebaskan dari neraka. Bisa enggak? Semuanya bisa, karena Allah yang punya. Saya beri contoh, Pak. Saya punya kolam renang. Bebas enggak saya pakai kolam renang itu? Bebas. Ada orang saya enggak suka, tapi saya suruh berenang. Boleh enggak? Saya enggak suka sama dia, tapi dia berenang aja. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya kolam renang. Orang bilang, gimana sih ada kan enggak benci sama dia, kok dia dikasih masuk ke kolam renang? Urusan saya, kolam renang punya saya. Saya mau kasih siapa aja itu urusan saya. Sama dengan Allah, surga punya saya. Kata Allah, saya masukkan hambaku yang aku ridhoi ke dalam surga, itu urusan saya. Inti mau ngapain? Mau debat? Mungkin kan? Nggak ada tuh perdebatan situ. Otoritas penuh Allah karena yang punya adalah Allah. Makanya sekali lagi yang kita minta adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir untuk yang terakhir ya, ada perincian terkait dengan madhab fikih. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas paragraf yang ketiga tentang Fathu al-Musiri, siapa dia, apa perkataannya, nanti kita akan bahas. Nah, rincian di dalam persoalan apakah yang mati syahid selain peperangan nih bisa memberikan syafaat enggak? Kalau mati syahid dalam peperangan bisa, pasti. Kalau matinya bukan di peperangan, misalnya matinya karena melahirkan anak, syahid. Karena kena reruntuhan bangunan saat gempa, mati syahid. Atau tenggelam, mati syahid. Atau kena wabah, taun, atau covid seperti yang lalu itu, mati syahid. Apakah orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat atau tidak? Nah, ini dibahas para ulama fikih. Kata mazhab Hanafi, tajuzu syafa'atuhum kasyuhada il-ma'rikah. Syafaat orang yang mati syahid selain peperangan itu boleh memberikan syafaat seperti orang yang mati syahid dalam peperangan. Itu mazhab Hanafi. Bagaimana mazhab Maliki? Man mata bit-ta'uni awil gharaqi fahuwa syahidun wa yashfa'. Barang siapa yang mati karena terkena penyakit taun atau karena tenggelam di lautan, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid, wa yashfa', dia bisa memberikan syafaat. Madzhab Syafi'i mengatakan asy-syahadatu hukmun fil akhirah wasyafa'atu tsabitatun li jami'i. Yang dimaksud syahada itu adalah satu keputusan hukum terkait dengan persoalan akhirat, dan orang yang seperti itu termasuk yang peperangan itu mereka mempunyai hak untuk memberikan syafaat semuanya, kata madzhab Syafi'i.
Kata mazhab Hambali, yu'tuna ajra syuhada wa yashfa'un. Mereka itu yang mati selain peperangan, karena yang saya sebutkan tadi, mereka diberikan pahala seperti orang mati syahid wa yashfa'un, dan bisa memberikan syafaat. Berarti kesimpulan dari ulama mazhab mengatakan mereka pun bisa memberikan syafaat. Seperti apa syafaatnya tidak dijelaskan secara rinci. Yang pasti dia bisa memberikan syafaat buat siapa? Buat keluarga mereka. Makanya beruntung orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan asarul ulama atau aqwalul ulama, perkataan para ulama terkait dengan fadilah ilmu dan ta'allum. Insya Allah, karena waktu kita sangat singkat ya, sehingga nggak bisa dibaca keseluruhan. Paling poin per poinnya 3 hadis. Yang penting bisa dipahami dan bisa diamalkan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasarnya ini bisa memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.